Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Kepala Sekolah. Hari ini saya ingin mewawancari Bapak Kepala Sekolah, yaitu terkait dengan pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Sebagai tugas saya demonstrasi kontekstual modul 3.1. Hari ini saya mewawancari Bapak Kepala Sekolah saya sendiri, yaitu dari SD Islam Nabawi Kecamatan Kedungwadem, tentang pengambilan keputusan yang ada di sekolah SD Islam Nabawi Kedungwadem. Jadi sebelum wawancara ini saya sudah meminta waktu untuk beliau menyempatkan waktunya, yaitu tentang pengambilan keputusan yang ada di sekolah SD Islam Nabawi ini. Bapak sudah siap nggih untuk wawancara hari ini? Insya Allah. Yang pertama soal yang saya ajukan yaitu bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, karena di setiap sekolah pasti akan memutuskan suatu hal yang penting bagi ke depan sekolahnya ini mau bagaimana. Jadi pada saat memutuskan kasus-kasus, apa yang dapat diidentifikasi pada kasus-kasus tersebut? Ya, terima kasih. Biasanya lembaga itu mengidentifikasi beberapa kasus itu, kita melihat kasusnya seperti apa. Nah, biasanya kita mengedepankan itu terkait dengan kehormatan, misalkan orang itu ingin seperti apa dan bagaimana, maka nilai-nilai yang ada itu pasti kita akan junjung, seperti nilai kebenaran kepada seseorang itu kita harus nilai kebenaran dari orang itu. Dengan tentang keadilan juga, tentang toleransi itu juga kita lihat sejauh mana kasus itu nanti bisa kita selesaikan, kita bisa memberikan arahan kepada orang itu yang nantinya orang itu mempunyai tanggung jawab yang nantinya ke depannya akan lebih bagus lagi. Terima kasih. Jadi memang dalam pengambilan keputusan harus menyangkut dengan nilai-nilai yang ada di sekolah ini, nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan. Ya. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Jika keputusan atau pengambilan keputusan itu kedua-duanya itu memiliki jalan yang sama-sama bagus, sama-sama benar, maka kita jalan pertama kita musyawarahkan. Sebelum musyawarah kita cari gali informasi ke orang itu. Nah, sebelum musyawarah kita gali orang itu seperti apa yang menjadi persoalan orang itu, sehingga persoalan atau permasalahan orang itu nantinya kita angkat di forum supaya nanti semua guru paham, tahu bahwa ada persoalan atau kasus seperti ini yang harus diselesaikan. Maka prioritasnya berarti orang itu kita diajak musyawarah supaya nilai-nilai yang tadi, nilai toleransi, nilai itu tetap ada, sehingga kita dalam mengambil keputusan selalu yang terbaik untuk orang itu. Dengan kita tidak mengedepankan yang lainnya. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Mungkin langkah-langkahnya bisa dijelaskan. Langkah awal ya tadi, pertama kita cari permasalahan yang ada, seperti itu kita cari. Setelah itu kita berkoordinasi dengan beberapa pihak, dengan dari guru atau dari teman sejawat itu, dan pelaku atau orang itu sendiri juga. Nah, itu nanti setelah itu baru kita kumpulkan dari informasi tersebut, nanti kita bisa dijadikan dasar untuk menjadikan itu menjadi keputusan yang nantinya keputusan itu tidak memberatkan atau
tidak memihak kepada yang lain seperti itu. Terima kasih. Untuk memang segala permasalahan itu pasti ada ya. Untuk setiap kita harus selalu berkoordinasi supaya permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah SD Nabari ini segera terselesaikan. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus-kasus Dilema etika. Dilema etika. Hal-hal yang anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Biasanya kasus seperti itu misalkan ada guru yang mengajar, setelah itu guru itu dapat tugas ada misalkan pelatihan di luar. Nah itu kan juga salah satu dilematika. Kita juga harus memilih misalkan seperti itu guru mengajar atau guru diminta ikut pelatihan itu. Nah kita itu juga menjadi kasus dilematika. Maka sebagai kepala sekolah saya juga harus memutuskan bahwa mana yang terpenting, karena ngajar juga penting, meningkatkan kompetensi juga penting. Nah, karena meningkatkan kompetensi ini juga tidak setiap hari ada, maka kita juga bisa mengambil keputusan. Maka guru ini kita untuk meningkatkan kompetensi nantinya kan kembalinya ke anak juga. Maka kita guru itu minta untuk ikut pelatihan. Terima kasih. Saya juga mau terima kasih karena sudah diberikan kesempatan ikut pelatihan. Meskipun kadang saya juga meninggalkan jam pelajaran, namun saya juga harus mengutamakan waktu dalam hal ini. Terus selanjutnya, hal-hal apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Mungkin ada tantangannya dalam pengambilan keputusan itu apa? Saya dijelaskan. Biasanya tantangan itu ada pada diri pribadi seseorang gitu. Kalau dari lembaga jelas ya tadi problematikanya hanya kepada kepala sekolah, tetapi problematikanya kepada pribadinya masing-masing. Itu seperti itu. Ya. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Anda menyelesaikan di tempat atau sebuah jadwal menyelesaikan dalam bentuk prosedur? Mungkin saya juga merasakan di sekolah SD Nabari, mungkin kita sudah melaksanakan, namun kita kan belum punya jadwal. Gimana kalau setelah ini kita jadwalkan secara penuh untuk pengambilan keputusan penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Ya, benar. Selama ini kita dalam kasus dilematika itu kita belum secara rinci terjadwal. Nah, barangkali setelah ini kan kita setelah ada jenengan mendapatkan tugas CGP, nah itu kita nanti bisa kita jadwalkan secara rinci, dengan ada kasus seperti apa. Nah baru kita rinci kasus itu dan kita nanti bisa jadwalkan dalam rapat bulanan kita. Nah seperti itu menjadi masukan buat saya untuk menjadikan kita misalkan guru nanti bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Ya, terima kasih ya. Memang yang diharapkan sekolah kita memiliki forum atau komunitas praktisi yang untuk membahas masalah-masalah dilema etika dan juga membahas masalah-masalah pembelajaran terkait dengan siswa. Jadi harapan saya juga Bapak nanti memutuskan bahwa kita punya jadwal terkhusus untuk ini. Selain ini kan rapat bulanan bisa kita masuki dengan masukkan event-event untuk penglihatan dengan pembelajaran. Terima kasih. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, biasanya tetap pasti ada dalam melaksanakan keputusan itu kita meminta saran, meminta masukan dari guru-guru yang senior utamanya untuk memberikan arahan, misalkan masukan seperti apa
apa, misalkan kasus Jolibet TK seperti apa dan seperti apa. Nah itu biasanya kita minta guru yang senior atau guru yang lain ya kan, yang tahu tentang permasalahan itu, yang itu bisa nanti juga kita bisa kita minta komunikasinya, kita minta gali informasinya gitu. Dan dukungan orang tua juga insya Allah itu juga merupakan hal yang baik untuk kedepannya, karena jelas tidak mungkin lembaga pendidikan itu hanya fokus pada guru dan siswa. Orang tua jika tidak dilibatkan itu juga kurang bagus. Maka 3 komponen itu, guru, siswa, dan orang tua atau wali murid, itu sangat mendukung terjadinya proses pembelajaran yang bagus, yang baik untuk kedepannya. Terima kasih dari semua ini yang telah Nina sampaikan. Pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di dunia IPK? Dalam mengambil keputusan itu kita juga harus melibatkan beberapa pihak atau beberapa elemen yang ada. Tadi saya katakan kita juga melibatkan wali murid, misalkan kasusnya juga misalkan terjadi dilematika kepada wali murid, maka kita juga ada wali murid yang kita juga libatkan. Kalau dilematikanya hanya pada guru, ada individu guru yang ada di lembaga ini, maka cukup di guru itu sendiri. Nah seperti itu. Nah setelah itu kita musyawarahkan, yang mengambil keputusan yang terbaik untuk kasus dilematika itu, sehingga nanti keputusan itu akan menjadi keputusan yang benar-benar tidak memihak kepada yang lain. Jadi keputusannya benar-benar keputusan yang kita harapkan, sehingga nantinya dalam pembelajaran atau dalam melaksanakan tugasnya itu sesuai dengan yang kami harapkan. Terima kasih, saya sudah mencatat beberapa hal yang terkait dengan pengambilan keputusan di SD Samia hari ini. Dan saya mohon maaf menunggu waktunya dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktu dan mendukung saya dalam kegiatan program guru penggerak ini. Dan untuk tugas modul 3.1 sudah dapat saya selesaikan, yaitu kemarin saya sudah melaksanakan dengan SD Kamaranata, kemudian SD Kedua Negeri 1, dan hari ini sudah selesai, yaitu 3 kepemimpinan sekolah. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.